Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas dua materi tentang mata kuliah metodologi studi Islam. Yang pertama saya akan membahas yang berjudul Pengantar Metodologi Pendidikan Islam. Pembahasannya: 1. Pengertian metodologi. Yang kedua, pengertian studi Islam. 3. Urgensi mempelajari studi Islam. 4. Sejarah pertumbuhan studi Islam. Yang pertama adalah pengertian metodologi. Metode secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang berarti sepanjang dan hodos yang berarti jalan, bermaksud bahwa suatu jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Apabila metode bergabung dengan kata logos yang maknanya akan berubah. Logos bermakna studi tentang atau bisa juga diartikan teori tentang. Maka secara keseluruhan, metodologi diartikan sebagai metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau sebuah penelitian sehingga menemukan titik temu. Bahkan, metodologi juga suatu ilmu yang membicarakan bagaimana cara menyampaikan atau menyajikan bahan pelajaran sehingga dapat diserap, dipahami, dan dikuasai oleh anak-anak didik. Yang kedua adalah pengertian studi Islam. Studi ialah mempelajari sesuatu untuk mengerti level, mencari pengetahuan tentang sesuatu di dalam hubungan sebab maupun akibatnya, ditinjau dari jurusan tertentu dengan metode tertentu. Studi Islam secara harfiah merupakan kajian tentang hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan agama Islam, baik berkaitan dengan ajaran, sejarah, ataupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah peradabannya. Salah satu ajaran Islam yang harus diterapkan adalah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah. Iman serta takwa merupakan konsep yang sangat terpenting untuk diketahui serta dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu urgensi mempelajari studi Islam. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat urgen yang harus dipenuhi oleh seluruh umat manusia. Urgen yang dimaksud yakni yang mengenai tentang metodologi studi Islam. Studi Islam dituntut untuk membuka diri terhadap masuknya dan digunakannya pendekatan-pendekatan yang bersifat objektif dan rasional, dan secara tertahap meninggalkan pendekatan yang bersifat subjektif doktriner. Yang keempat adalah sejarah pertumbuhan studi Islam. Yang pertama pada masa Rasulullah SAW. A. Transportasi ilmu dilakukan secara lisan. B. Rasulullah telah mengembangkan bibit-bibit pengembangan studi Islam terutama tafsir dan usul fiqh. Yang kedua pada masa pasca Rasulullah. A. Mulai muncul tradisi literer dimulai dengan pengumpulan Al-Quran masa Khalifah Ur-Rasyidin. B. Hadis juga mulai dikumpulkan dan ditulis dalam sebuah kitab. C. Perkembangan studi Islam mencapai puncaknya pada masa Abbasiyah. Yang ketiga, studi Islam di dunia barat. A. Kajian barat terhadap Islam memunculkan orientalisme. B. Kajiannya difokuskan kepada Al-Quran dan pribadi Nabi Muhammad. C. Pendekatan yang digunakan para orientalis bersifat lahirah atau eksternalisasi. D. Pada masa selanjutnya, muncul karya-karya yang mengoreksi dan merekonstruksi kajian orientalis lama karena adanya anomalis ketidaktepatan dalam studi Islam. E. Pendukung yang lengkap. Pendekatan yang digunakan antara lain filologi, antropologi, sejarah, sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Yang keempat, studi Islam di Indonesia. A. Masa klasik pada abad ke-7 sampai 15 Masehi. B. Pada masa pra-kemerdekaan. C. Pasca kemerdekaan. Studi Islam dapat dilihat dalam 4 dimensi waktu: periode klasik, pramodern, modern, dan non-modern. Kesimpulan dari judul ini adalah metodologi studi Islam suatu jalan yang dapat ditempuh untuk memudah pendidikan dalam membentuk pribadi muslim yang berkepribadian Islam yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Melalui pendidikan Islam diharapkan individu dapat mengembangkan potensi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang masuk kepada materi yang kedua yang berjudul Sumber dan karakteristik agama Islam. Pembahasannya mengenai 1. Sumber utama agama Islam. 2. Hubungan antara sumber utama dan sumber lainnya dalam Islam. Yang pertama, sumber utama agama Islam. Dalam materi ini akan membahas 4 sumber utama agama Islam, yaitu 1. Al-Quran.
Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang kedua adalah hadis. Hadis-hadis ini mencakup perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi. Yang ketiga adalah ijma' ataupun konsensus umat. Ijma' merujuk pada kesepakatan umat Islam terhadap suatu hukum atau prinsip agama. Yang keempat adalah qiyas ataupun analogi. Qiyas adalah proses analogi di mana hukum Islam yang tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis dapat ditemukan melalui analogi dengan hukum yang telah ada. Yang kedua adalah hubungan antara sumber utama dan sumber lainnya dalam Islam. Dalam materi ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana hubungan antara 4 sumber utama, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas dengan sumber-sumber lainnya dalam Islam. 1. Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama dalam Islam yang saling melengkapi dan memperjelas satu sama lain. Yang kedua adalah Al-Quran dan ijma'. Al-Quran sebagai sumber utama agama Islam, memberikan pedoman moral dan hukum yang bersifat umum. Namun, dalam situasi di mana tidak ada petunjuk langsung dari Al-Quran. Yang ketiga adalah Al-Quran dan qiyas. Qiyas sebagai metode analogi hukum digunakan dalam situasi di mana tidak ada hukum langsung yang ditemukan dalam Al-Quran ataupun hadis. Sumber-sumber tambahan seperti pendapat para cendekiawan ataupun ijtihad, ketetapan otoritas agama ataupun fatwa, dan praktik tradisional ataupun sunnah. Hubungan antara sumber-sumber utama dan sumber lainnya ini menciptakan dialog yang dinamis dalam tradisi intelektual Islam, memungkinkan adaptasi dan pengembangan ajaran agama sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan umat. Kesimpulan dari materi ini adalah agama Islam bersumber dari dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Hadis adalah kumpulan ucapan, perbuatan, dan persetujuan dan pengakuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran.